dengan segelas kopi dan sebatang rokok adalah cukup bagiku untuk mengumpulkan semua kata-kata yang berserakan, untuk aku susun kembali menjadi kalimat-kalimat yang penuh dengan makna dan arti. Ada banyak kata-kata yang berserakan dan tercecer di ruang waktu antar zaman yang sudah berlalu. Namun kata-kata itu tak pernah hilang, terus ikut berputar bersama waktu, sampai menemukan jalan untuk tersusun kembali sebagai kalimat dan cerita pada zaman yang telah ditentukan. Saat ini adalah zaman kita, dan zaman bagi semua orang yang terus mencari dan mencari kepingan-kepingan dan serpihan hati yang terpisah oleh waktu dan takdir kehidupan yang kadang tidak mudah untuk dimengerti dan untuk difahami. Demikian itulah ketika Tuhan mencatatnya tentang takdir yang selalu dalam kerahasiaan, agar semuanya mencari tentang kerahasiaan itu, walau harus melewati dari zaman ke zaman, dari kehidupan ke kehidupan yang akan terus berjalan hingga akhir waktu. Namun kata cinta dari para pecinta, ia tak akan lelah berjalan dan terus berlari, memburu rasa rindu dari para perindu yang merindukan kisah untuk menjadi indah. Saat ini akan menjadi zaman yang mempertautkan semua kisah, dari semua kisah cinta, dari semua kisah tentang perjalanan yang diperjalankan oleh Tuhan sebagai perjalanan orang-orang pilihan dalam kehidupan di akhir zaman. Ada banyak kisah pilu dari mereka yang berjumpa namun tidak untuk bersama dan bersatu dalam kehidupan. Ada banyak kisah yang mengharu saat mereka bertemu setelah sama-sama terluka. Namun yang lebih indah daripada itu adalah pertemuan sepasang kekasih, bahkan dari waktu dan zaman yang hampir sudah tidak diketahui, yang kemudian akan mengukir sejarah dan kisah dalam kebesaran kisah yang telah disampaikan oleh para pujangga zaman sebagai kisah pernikahan agung di Lebak Caweni. Pernikahan agung di Lebak Caweni itu adalah rahasia kisah dari langit tentang sepasang dewa dan dewi yang mengukir kisah cintanya untuk menjadi kisah cinta sebagai cinta anak zaman. Dan kisah itu akan menjadi kisah yang melegenda saat mereka bertemu dan bersatu dalam satu kehidupan sebagai kehidupan yang terakhir dari ruh-ruh titisan yang hidup dalam kehidupan di akhir zaman. Pernikahan agung di Lebak Caweni itu pasti akan terjadi. Namun kita semua tidak akan pernah tahu pada diri siapa hal itu akan tercipta. Sebab Tuhan menyamarkan kisah kebenarannya tentang pernikahan agung di Lebak Caweni itu di antara ribuan orang yang diperjalankan, sehingga wahyu mustikaning pernikahan agung di Lebak Caweni itu seperti menjadi wahyunya semua orang, yaitu orang-orang pilihan di akhir
zaman. Aku berkisah dan mengisahkan tentang ini semua. Bukanlah hanya sekedar kisah, karena saat aku memberikan sebatang rokok dan secangkir kopi kepada Sang Krishna, kemudian Sang Krishna itu membalasnya dengan melempar aku ke dalam kitab Jitabsara. Dan entah itu adalah suatu kebetulan yang tidak disengaja, atau memang benar-benar sebuah kebetulan, bahwa ternyata aku terjatuh dalam kitab Jitabsara itu adalah dalam catatan tentang pernikahan agung di Lebak Caweni. Dan aku tak berani mencatatnya dalam kisah yang sebenar-benarnya, karena aku takut akan melukai rasa dan hatinya banyak orang, khususnya adalah orang-orang yang diperjalankan, jika ternyata bahwa kisah itu, bahwa wahyunya dari kisah itu adalah bukan berada pada diri mereka. Maka aku buat kisah ini dalam bahasa perumpamaan, agar semua yang merasa sebagai orang-orang yang diperjalankan menafsirkannya dalam penafsirannya masing-masing. Di dalam kitab itu sambil aku membacanya, maka aku sulut sebatang rokok agar terasa indah dalam membacanya. Namun kemudian bahwa Sang Krishna menyentil telingaku, tanda aku tak boleh ngerokok di dalam kitab itu. Akhirnya aku lanjutkan kembali membaca kitab itu, meskipun dengan rasa yang gamang, karena tanpa rokok yang penuh inspirasi. Pernikahan agung di Lebak Caweni itu adalah pertemuan wahyu dari dewa dan dewi, yang kemudian melebur menjadi wahyu mustikaning pernikahan agung di Lebak Caweni, yaitu munculnya banyu suci Purwitosari, munculnya air kehidupan yang menentramkan semua unsur kehidupan. Maka siapapun di antara semua orang-orang yang diperjalankan itu, yang pada waktunya telah membawa bukti kemakmuran dan keadilan, maka siapapun dia dan bersama dengan siapapun sebagai tempat pensuciannya, maka aku katakan dan aku sampaikan bahwa ia adalah sang pinilih akhir zaman, yang telah terpilih di antara semua waktu dan zaman kehidupan di muka bumi, karena ia adalah titah langit yang diturunkan di alam Ngarcobodo. Pernikahan agung di Lebak Caweni itu pasti akan terjadi, namun baru akan bisa diceritakan kembali saat sejarah dan kisah kehidupan telah diukir sebagai prasasti Ratu Adil yang memimpin kehidupan dalam kehidupan di akhir zaman. Kemudian seperti tersentak saat Krishna menarikku keluar dari kitab Jitabsara itu. Dan kemudian Krishna itu berkata kepadaku, "Cukuplah kamu membacanya, tak perlu sampai selesai. Nanti kamu tahu sesuatu yang belum saatnya untuk diketahui. Karena kamu sudah aku beritahu bahwa tentang kitab Jitabsara itu adalah rahasia kitab tentang kitab takdir kehidupan." Dengan mengangguk, ku ucap rasa terima kasihku kepada Krishna, yang hanya dengan sebatang rokok dan secangkir kopi,
yang aku berikan kepadanya, kemudian diganti dan dibalasnya dengan kisah besar perjalanan akhir zaman, yaitu pada bagian pernikahan agung di Lebak Caweni.